Selamat bang. Oh, selamat. Eh. Beres dari Kawah Sekidang di Wonosobo, saya pun langsung menuju ke rumah Aung di Tegal. Saya tidak sendiri, melainkan bersama teman yang biasa naik gunung bareng. Kebetulan rumah Aung ini dekat dengan basecamp Gunung Slamet. Rencananya sih kami mau transit di rumah beliau, istirahat dan tidur. Sampai di rumah Aung jam 1 pagi, itu pun nyasar dulu. Mungkin kalau tidak ada gejala nyasar, pasti lebih cepat 30 menit. Pagi-pagi sekali saat langit mulai terang, cahaya mentari mulai bersinar, kami berangkat dari rumah Aung menuju basecamp Gunung Slamet via Guci. Menggunakan sepeda motor tanpa helm, hanya menggunakan masker saja. Kata Mas Aung sih, udah nggak apa-apa, nggak usah pakai helm. Ya sudah, saya ngikut deh. Keindahan jalan kini terlihat jelas, bukit-bukit yang hijau dan puncak Gunung Slamet sudah menanti. Tidak seperti semalam penuh kegelapan, seperti di dalam gua. Selamat pagi teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya ya dalam episode pendakian gunung. Kali ini saya akan mendaki Gunung Slamet via Guci Kupala teman-teman. Jadi treknya masih lumayan agak sepi ya. Nanti kita tunjukkan treknya. Kita ke besok dulu ya. Ayo. Dan ini adalah arah basecamp dalamnya. Bisa dilihat ya teman-teman. Masih satu rombongan. Mas Bumedi, Mas Aung ya. Oke, lanjut nanti teman-teman. Sudah diberi keselamatan, berangkat sampai pulang, selamat semua. Amin. Doa mulai. Kita berangkat Jaki. Halo Mas Mase. Setelah berdoa, kami semua mulai berjalan menuju puncak Slamet. Titik awal pendakian dimulai dari basecamp Kupala, sekitar jam 10 pagi. Kita mulai naik. Ini jalan trek pertama dari basecamp ya. Jalan aspal motor ya. Dan itu teman-teman di depan. Cuaca mendung. Dan kita akan melewati sungai dan itu ada air terjun, guys. Mantap. Air terjun mantap, ini bonus banyak banget kalau via Guci. Wisata ya. Itu yang jualan. Itu masih lurus ke atas. Dan dari wisata air terjun tadi ya, tidak lama kita akan menemukan plang jalur pendakian Gunung Slamet belok ke arah kanan ke atas ya teman-teman ya. Tuh bisa lihat. Nah, goyang bahagia banget. Dari petunjuk arah yang pertama kali saya temukan, trek berubah. Ini tandanya kami sudah mulai masuk jalur pendakian. Udara sejuk mulai terasa. Angin mulai menyambut dengan mesra. Ditambah suara air terjun yang sangat menenangkan pikiran. Ini pohon karat. Di bawah sana ada sungai ya, air terjun yang tadi mungkin. Udah capek teman-teman. Ngos-ngosan. Ini masih jalan motor ya.
hutan karet. Anginnya seger banget, mantap. Tidak panas, alhamdulillah. Halo Mbak Fitri, gimana? Hehehe, barusan namanya Fitri. Dia baru saja turun dari Gunung Lawu 1 minggu yang lalu. Dan itu di depan gerbang. Yang penting itu bergerak ya teman-teman, berjalan. Gak usah cepat-cepat, santai aja. Sudah sampai itu gerbang. Sampailah kami di pintu masuk pendakian Gunung Slamet jalur Guci. Wow, di depan tuh puncak Slamet melambai-lambai teman-teman. Syahdulah pokoknya. Ini belum sampai pos 1. Suara anginnya bikin tenang. Suara jangkrik juga ada teman-teman, padahal nggak malam ya. Nah itu pos tawon. Oh, di depan sini basecamp Gupala, dan sebelah sana itu adalah basecamp Kompak ya teman-teman ya. Jadi ini pertemuan jalur antara Gupala dan Kompak. Lanjut kita ke atas. Ini jalannya dari perbatasan. Dari jalur pertemuan tadi kita akan melewati jalur yang berbatu teman-teman ya, tidak beraturan, masih menanjak tapi tidak terjal. Mas Cargo capek. Nah itu orang lokal tuh, Mas Aung, Mas Tegal. Kemarin ikut ke perahu ya Mas ya? Ya. Tahun baru. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan itu Mas. Hah? Jan, baru saja berjalan beberapa meter dari basecamp Gupala, sudah terlihat puncak Gunung Slamet. Sangat dekat dipandang mata, tapi jauh di kaki. Mungkin itu kata yang pas untuk hari ini. Kita sampai pos 1. Sebelum sampai pos 1 jalannya kembali ke aspal ya teman-teman ya. Nah itu Masnya, saung. Kalau lihat pos kayak lihat makanan ayam. Akhirnya kami semua sampai di pos 1 dengan ketinggian 1500-an mdpl. Kedatangan kami langsung disambut oleh suara-suara khas hutan, entah itu belalang atau yang lainnya. Saya sendiri kurang tahu. Sekiranya istirahat sudah cukup, saya langsung menghabiskan trek yang masih tersisa dengan jalan yang tidak terlalu menanjak, namun sangat menguras tenaga. Saya pikir menggunakan karel yang bermerek di pundak tidak akan terasa pegal. Ternyata salah dugaan saya. Lagi-lagi langkah kami terhenti. Kalau ini berhenti bukan karena capek, melainkan bertemu dengan pendaki lain yang lagi istirahat di bawah pohon. Tidak salahnya jika kami saling bertukar cerita. Dan mereka bilang kalau dirinya adalah backpacker. Dia tidak bawa motor ataupun mobil, melainkan hanya numpang dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya. Saya sempat berpikir di tempat, memangnya tidak ngerepotin pihak sopirnya ya? Dan apa sih sebenarnya definisi backpacker itu? Jujur, saya tidak mengerti apa itu backpacker. Sudahlah, lupakan saja. Saya terus berjalan setelah mereka melanjutkan turun ke base camp dengan sandal jepitnya.
Saya baru sadar, ternyata trek lumayan tertutup, hampir tidak kelihatan jalan. Hah? Kalau trek mengi. Oleh saya. Larang-larang no. Ini banyak pohon yang berlumut ya. Kemungkinan ini jarang kena sinar matahari ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Seperti di hutan lumut. Kayak di jalur di Bajaya itu kayak gini. Sama. Banyak sekali pohon-pohon tumbang ya teman-teman. Gak satu dua. Nih lihat. Jadi kita harus kayak gini. Tidak heran jika banyak pohon tumbang yang menghalangi jalur pendakian. Pasalnya, saat ini memang lagi musim hujan dan angin besar. Vegetasi rapat, semakin ke atas semakin rapat. Gini jalurnya panjang ya, tapi tidak terlalu nanjak banget sih. Di jalur pendakian Gunung Selamat via Guci sendiri memiliki 3 base camp, diantaranya adalah base camp Kompak, base camp Gupala, dan base camp Permadi. Di antara ketiga base camp tersebut, hanya jalur Permadi yang terpisah, sedangkan jalur Kompak dan Gupala akan bertemu di titik jalur pendakian yang sama. Dan udah mulai gelap padahal masih siang. Memiliki ketinggian 3.428 mdpl, Gunung Selamat menduduki peringkat ke-1 tertinggi di Jawa Tengah. Udah mulai nanjak. Kami terus berjalan di bawah langit yang mulai redup di tengah-tengah pohon besar penuh dengan lumut, membuat suasana mencekam. Pos 2. Sampailah saya di pos 2, di mana kami akan istirahat dan melepas penat. Habis dari pos 2 kita menuju ke pos 3, estimasi 60 menit. Itu kalau standarnya sana ya. Kalau saya sih mungkin 2 kali lipatnya, yaitu 2 jam lah kira-kira lah. Ya begini jalurnya, nggak terlalu nanjak, santai ya mas, semangat. Iya. Saya sebenarnya kasihan melihat orang-orang yang kehabisan air. Tisu pun tak ada. Terus itu ransel isinya apaan sih? Ini pendakian gunung, bukan tempat wisata. Jangan main-main. Semuanya harus disiapkan matang-matang. Dari segi pakaian sampai air mineral. Jangan tergantung dengan orang lain. Pasalnya, kekuatan fisik kita berbeda-beda. Setidaknya setiap orang harus bawa 1 air mineral. Minimal 1 lah untuk jaga-jaga apabila kita tertinggal. Saya, Kumaidi, dan Miftah selalu tertinggal di belakang. Kami bertiga sangat santai sekali melangkah, sambil menikmati suara alam. Juga puncak nggak bakalan kemana kok. Hehe, padahal bukan itu sih alasan berjalan lambat, tapi udah capek. Peace. Denger nggak teman-teman tuh suara burung ya, asik banget. Cak 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 cak. Krrr, krrr. Krrr, krrr. Pohonnya besar-besar. Itu yang sebelah kena lumut, yang sebelah lagi enggak ya. Berarti yang ada lumutnya itu sebelah barat. Yang ada lumutnya, yang tidak ada itu berarti timur. Ke barat. Krrr, krrr, cak cak cak.
Pohonnya gede-gede. Ini dari tadi ada bunga ini kirain melati. Nih, kirain melati, ternyata bukan. Nggak tahu ini bunga apaan sih. Nih ya. Sampailah kami di pos 4, tempat mendirikan tenda sekaligus tidur. Selamat pagi. Dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Sekarang jam sekitar 4:30 lebih. Siap-siap mau summit. Siapa tuh? Mas Miftah, Mas Aung, Mas Komet ya. Mas Amin tuh. Mas Amim lagi masih tidur. Mbak Fitri. Masih pada loyo. Mbak Fitri zinggrum ya. Mbak Fitri yang ngentut. Mbak Fitri ngentutan. Gantinya siapa tuh? Yang sukanya ngentutan. Suasana pos 4. Lautan awan. Udah kelihatan ya. Semalam sampai jam 7 sampai sini udah malam. Dan itu puncak udah kelihatan dari pos 4. Burung mendekat, burung jalak kayak burung apa kuy? Tuh lagi cari makan ya teman-teman, lihat ya. Ini ya. Gak takut dia. Sudah terbiasa mungkin ya. Kwik kur kuak. Oh, teruk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita summit. Tapi agak telat dikit. Tadi malam tidur nyenyak. Gak apa-apa lah. Dari pos 4 ini menuju pos 5. Kita mau ambil mata air. Oh ini. Oh ini Bang. Nyari-nyari sono kan. Kamu pantesan. Sini nih ke sini. Turun. Dewan. Kita mau ambil air, berarti tadi ke arah kanan ya. Dari telan mata air kita lurus agak serong ke kiri, turun ke bawah. Oh ternyata dekat ya. Hah? Dekat. Ini berarti turun ke bawah sana ya teman-teman ya. Tuh, wow, hati-hati. Barang-barangnya tidur kok. Ini terjal teman-teman ya. Karena persediaan air sudah menipis, kami semua berencana untuk mengambil air dari sumbernya. Untuk menuju ke mata air perlu hati-hati. Tidak ada pegangan selain akar pohon. Apalagi pijakan, tidak ada sama sekali. Terjal, terjun langsung ke bawah. Mas nanti tolong lemparin. Summit kesiangan guys. Ini summit apa-apa ini namanya. Sebentar lagi sampai pos 5. Treknya semakin menanjak. Itu di depan pos. Was-wasan teman-teman. Maaf ya. Seberes mengambil air, saya mulai berjalan lagi ke puncak Gunung Slamet. Trek semakin menanjak, dan vegetasi pun mulai terbuka, tidak seperti yang kemarin. Bisa buat mendirikan tenda 1. Pos 5. Seharusnya ini rencana kami untuk mendirikan tenda. Tetapi kemarin tidak memungkinkan untuk sampai di tempat ini. Dan ternyata pos 5 ini adalah batas vegetasi. Sisanya trek yang mulai membuat nyali makin ciut, berbatu,
dan tidak beraturan. Pos 5 rekamnya lebih bagus daripada yang pos 4 datar ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4 itu atas agak luas, dan di sini juga sana. Dari pos 5 ke atas dikit treknya udah batu-batuan. Hati-hati. Wes, lihat ini batas vegetasi teman-teman ya. Puncaknya kelihatan. Treknya batuan ya. Kelihatannya Gunung Cermai. Dan beberapa pendaki sudah ada yang turun dari atas puncak Slamet. Sesekali kabut menutupi puncak Slamet, bikin down saja ah. Dalam diam saya berdoa, cerah, jangan hujan please. Saya tidak bisa membayangkan jika hujan datang saat kami semua belum siap untuk menghadapi semua itu. Apalagi trek berbatu kayak gini. Duh, semoga janganlah. Puncak Gunung Slamet semakin dekat di pelupuk mata. Rasanya jarak tempuh dari tempat saya berdiri cukup 30 menit saja. Memang benar, pendakian kali ini tidak mengejar sunrise. Nggak tahu tadi pagi ada sunrise apa enggak. Sabar kali ini harus 2 kali lipat dari sebelumnya. Pasalnya, salah melangkah bisa fatal. Batu-batu di sini tidak menancap pada tanah, melainkan hanya di atas tanah saja. Terus hati-hati. Dan itu ada yang turun tuh. Ini. Nah, ini ada yang turun. Udah lautan awan teman-teman, lihat. Samudrawan. Tapi di atas barusan mendung. Tuh teman-teman. Mas Hamim. Semangat. Mendekati puncak Slamet, jalan mulai berpasir. Sesekali harus merosot ke bawah saat kaki saya berpijak ke tempat yang lebih tinggi. Sepertinya mentari malu-malu, sesekali nongol dan pergi lagi. Treknya kayak gini teman-teman, pasir hitam ini ya. Kalau dijual lah mahal. Pasir campur batuan. Ini gini. Asli Gunung Slamet, mahal banget. Batuan tuh kayak gitu ya, batuan campur pasir. Mantap sekali teman-teman. Itu dari jalur lain ya. Bisa dilihat nih. Ini orang lagi. Wah, ini gak kelihatan. Nah, itu. Mantap. Itu puncaknya sebentar lagi. Itu ada yang udah turun. Trek sudah berpasir semua dan puncak merah putih sedikit lagi sampai. Lihat teman-teman tuh, aliran lava ya dari pucuk bawah sana. Sangar, bayangin kalau ada lava. Sana, wah. Rasanya tidak sabar untuk berdiri di atap tertinggi Jawa Tengah untuk yang kedua kalinya. Turun bang. Yuk, hati-hati. Sebentar lagi sampai puncak. Ayo, Bang. Hati. Yuk. Ayo, Mbak. Mau ke Alfamaret. Bukan gunung yang memberi harapan puncak palsu, tetapi ego kita sendiri yang pengen cepat-cepat sampai puncak gunung. Pada akhirnya kita sendiri menduga-duga, dan ternyata itu bukan puncak. Coba, ternyata kita hanya bisa menduga-duga, dan ternyata kirain sini puncak, ternyata masih ke sana. Coy, bayangin, dari tadi PHP mulu. Sabar, semangat, hati-hati.
Ayo. Kaki yang sebelumnya bisa berdiri tegak, kini tidak bisa lagi untuk berdiri tegak. Nah, itu teman-teman. Ini puncak langsung kawah ya. Ini langsung terjun kawah. Bener. Mungkin itu via Permadi kalau nggak salah. Oh, kan Gupala. Gupala kalau Permadi beda. Itu ada talinya ya. Udah puncak sini sebentar lagi. Akhirnya sebentar lagi kita sampai puncak, teman-teman. Terus ada bendera merah putih. Semangat. Bendera merah putih sudah terlihat di depan mata. Bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di puncak, tetapi tentang siapa yang bisa bersyukur atas semua ini. Terima kasih teman sudah menemani saya sampai di puncak selamat. Wah, puncak. Alhamdulillah. Oh, Gunung Selamat. Ya Guci Gupala. Ya Allah. Mantap. Hebat. Alhamdulillah. Luar biasa. Uh. Selamat. Wah, itu kawah-kawah, belerang-belerang. Di sini cuman bisa lihat belerang. Kawah-kawah tipis kayak gini ya teman-teman ya. Kalau kawah asli itu ada di sebelah sana teman-teman. Nah itu sumurnya mungkin sebelah sana. Tuh lihat ada di puncak. Keren ya. Mantap. Lihat. Tenan. Langsung pada ngevlog, guys. Selamat. Luar biasa. Selamat bang. Yo, selamat. 3.425 meter di atas permukaan laut Atap, Jawa Tengah.